Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Baik, dalam kesempatan kali ini saya akan melanjutkan pembahasan soal ujian sekolah IPA SD. Ini adalah video ke-8. Di video ke-8 saya akan membahas 5 soal ya dari urutan 36 sampai soal ke-40. Soal yang ke-36, contoh perpindahan panas secara konveksi adalah A. Terjadinya angin laut dan darat, B. Panas matahari sampai ke bumi, C. Serok terasa panas saat menggoreng ikan, atau D. Tubuh terasa hangat saat dekat dengan api unggun. Nah, kira-kira mana jawaban yang tepat ya? Contoh perpindahan panas secara konveksi. Konveksi adalah perpindahan panas atau kalor yang disertai dengan perpindahan bagian zat perantaranya. Konveksi merupakan proses ketika panas dari suatu tempat ya ke tempat yang lain dipindahkan melalui gerak gas atau zat cair yang mengandung panas itu sendiri secara besar-besaran. Konveksi umumnya terjadi pada fluida, zat yang dapat mengalir seperti zat cair dan gas. Perpindahan kalor secara konveksi disebabkan oleh perbedaan massa jenis. Permukaan yang mempunyai muatan panas lebih tinggi akan mengalirkan panasnya ke permukaan yang lebih rendah. Nah, di sini kita bahas satu persatu ya mengenai jawaban dari soal nomor 36. Tadi soalnya adalah perpindahan panas secara konveksi yang mana ya? A, B, C atau D? Yang A, terjadinya angin laut dan darat. Terjadinya angin laut dan darat merupakan contoh peristiwa dari perpindahan panas secara konveksi. Nah, ini ya, angin darat adalah angin yang tertiup dari darat ke laut. Pada malam hari temperatur laut lebih tinggi daripada darat ya, sehingga tekanan udara lebih rendah. Jadi kita di sini bisa menemukan jawaban yang tepat untuk nomor 36 adalah A ya, terjadinya angin dan laut adalah perpindahan panas secara konveksi. Dan kita bahas ya mengenai jawaban B, C, dan D. Kita bahas panas matahari sampai ke bumi, ini yang B. Sinar matahari sampai ke permukaan bumi merupakan perpindahan panas secara radiasi. Kita bisa merasakan panas matahari, sedangkan matahari sangat jauh sekali posisinya dengan bumi atau dengan kita sendiri ya yang berada di bumi. Selanjutnya yang 3 atau C, serok terasa panas saat menggoreng ikan. Nah, ini termasuk mana ya, konveksi, radiasi, atau konduksi? Karena mengenai perpindahan panas itu ada 3 ya, ada konveksi, ada radiasi, dan ada konduksi. Nah, ini ya jawaban yang C, serok terasa panas saat menggoreng ikan. Itu merupakan perpindahan panas secara konduksi ya. Pada saat menggoreng, ujung serok yang kita pegang akan terasa panas walaupun ujungnya tidak bersentuhan langsung dengan kompor ya, dengan api yang berada di kompor. Kemudian yang D, tubuh terasa hangat saat dekat api unggun. Nah, ini contoh perpindahan panas secara radiasi. Oke, jadi jawaban yang tepat untuk nomor 36 adalah A ya, terjadinya angin laut dan darat. Selanjutnya nomor 37. Benda berikut yang dapat meredam bunyi ya untuk mencegah terjadinya gaung ya adalah A. Batu dan kaca, B. Beton dan besi, C. Gabus dan busa, D. Keramik dan plastik. Nah, kira-kira mana jawaban yang tepat ya untuk soal nomor 37? Benda yang dapat digunakan untuk meredam bunyi adalah benda dengan permukaan lembut dan lunak seperti contohnya gabus, styrofoam, karpet, busa, kain wol, spons. Nah, ini adalah contoh-contoh benda ya yang dapat meredam bunyi. Dan kita lihat untuk jawaban nomor 37, di situ ada gabus dan busa. Nah, gabus dan busa adalah salah satu benda yang bisa meredam bunyi ya di gedung atau contohnya di gedung bioskop gitu ya. Nah, biasanya pinggir-pinggirnya itu pakai benda peredam bunyi supaya tidak menggaung ketika ada suara speaker yang ada di dalam gedung tersebut. Nah, ini adalah contoh bendanya ya, gabus dan busa. Selanjutnya nomor 38, contoh alat musik yang dibunyikan dengan cara dipukul, biola dan rebab, kecapi dan gitar, drum dan gendang, atau trompet dan seruling. Nah, kira-kira mana jawaban yang tepat? Kita bahas satu persatu ya. Yang pertama ini jawaban yang A ya, biola dan rebab. Nah, biola dan rebab ini adalah alat musik yang ya dimainkan secara digesek. Yang kedua ini kecapi dan gitar. Kecapi dan gitar ini alat musik yang dimainkan dengan cara dipetik ya. Kemudian yang ketiga drum dan gendang. Nah, ini adalah alat musik yang dimainkan dengan cara dipukul. Betul ya? Untuk jawaban nomor 38 adalah drum dan gendang. Ini bisa dipukul. Memainkannya adalah dengan cara dipukul. Kemudian yang terakhir trompet dan seruling. Ini alat musik yang dimainkan dengan cara ditiup ya. Jadi kita tentukan untuk jawaban nomor 38 adalah drum dan gendang. Selanjutnya nomor 39.
Uang koin tampak lebih besar ketika dilihat menggunakan lup. Lup itu adalah kaca pembesar. Peristiwa ini menunjukkan bahwa cahaya dapat A. diuraikan dan dibiaskan, B. dipantulkan dan diuraikan, C. merambat lurus dan diuraikan, D. menembus benda bening dan dibiaskan. Nah, kira-kira mana jawaban yang tepat? Kita bahas ya mengenai sifat cahaya yang diterapkan pada lup. Cahaya dapat menembus benda bening, ya. Contohnya ketika kita menggunakan lup, maka kita bisa melihat ya benda di depan lup kita. Dengan lup tersebut didekatkan dengan mata kita ya. Kita bisa melihat benda di depan lup. Jadi di sini bisa menembus ya, bisa menembus benda bening. Kemudian yang kedua, cahaya dapat dibiaskan. Lup berfungsi membantu mata untuk melihat benda-benda kecil agar tampak besar dan jelas. Jadi di sini kita bisa menemukan ya sifat cahaya yang diterapkan pada lup itu dua ya, menembus benda bening dan dibiaskan. Jadi jawaban yang tepat untuk nomor 39 adalah D, menembus benda bening dan dibiaskan. Pertanyaan yang ke-40, perhatikan gambar berikut. Nah, ini adalah gambar rangkaian listrik. Nah, dalam rangkaian listrik di sini ada baterai sebagai sumber listrik, ada saklar ya, S1, S2 itu adalah saklar, S1, S2 dan S3. Kemudian di sini ada 5 lampu. Pertanyaannya, jika lampu 1, 2, dan 3 menyala, ya kita lihat lampu 1, lampu 2, lampu 3 menyala. Sedangkan lampu 4 dan 5 padam. Maka kondisi saklar adalah yang mana, A, B, C, atau D. Kita lihat saklar 1 di sini ya. Saklar 1, saklar 2 ditutup. Ditutup di sini maksudnya adalah terhubung aliran listriknya. Jadi saklar 1 ditutup di sini adalah menyala gitu ya, menyambungkan kabel 1 kepada kabel 2. Sehingga ketika saklar 1 dan saklar 2 tertutup gitu ya, tertutup, maka lampu 1, lampu 2 dan lampu 3 ini menyala. Kemudian saklar 3 misalkan kita dibuka ya. Dibuka di sini maksudnya adalah si rangkaian listriknya atau kabelnya terputus gitu ya, si kabelnya terputusnya. Jadi maksud dibuka di sini sambungan kabelnya di saklar 3-nya misalkan mati gitu ya. Nah, maka ketika saklar 1, saklar 2 disambungkan atau ditutup, kemudian saklar 3-nya dibuka, maka di sini kondisinya lampu 1, lampu 2, lampu 3 akan menyala, sedangkan lampu 4 dan lampu 5 itu akan mati. Jadi jawaban yang tepat untuk soal nomor 40 adalah C ya. Saklar 1 dan saklar 2 ditutup, saklar 3 dibuka. Nah, itulah mengenai pembahasan soal ujian sekolah muatan IPA di video ke-8. Insya Allah nanti akan dilanjutkan pada video ke-9. Mudah-mudahan kita semua tetap semangat belajar dan mempersiapkan ujian sekolah IPA. Sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.